Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat-sobat Kicau Jelata dengan kami Bung Kicau dan saya Bung Jela. Salam sehat dan semangat selalu. Hari ini kita akan bicara beberapa hal. Namun sebelum kita masuk ke topik utama kita hari ini, seperti biasa, kita coba lihat yang viral ya, ataupun yang tren yang dibicarakan minggu ini maupun hari ini. Kita mendapati suatu kenyataan bahwa ada surat dari Gubernur Khofifah ya, Gubernur Jawa Timur Khofifah kepada Menteri Kesehatan menanyakan mengenai atau klarifikasi ya mengenai kriteria dari kematian karena COVID ya. Betul. Nah, apakah selama ini belum ada kriteria yang fix tentang itu atau baru akan dibuatkan? Menurut saya sih itu sebenarnya sudah ada ya Bang ya. Mestinya. Nah, gimana menurut Bang Kicau ini mengenai surat dari Gubernur Khofifah ini? Ya sebenarnya gini, kita harus lihat dari beberapa perspektif ya. Perspektif pertama itu kita tahu Gubernur Khofifah ini kan sebenarnya orang pemerintahan, bukan orang yang bergerak dalam bidang kesehatan ya kan. Sementara yang ranah yang beliau tanyakan ini kan masalah ranah kesehatan. Ya. Jadi sebenarnya otoritasnya kan lebih tepat ID yang berikan ya kan. Oke. Nah, yang kedua, ini kan COVID ini udah berjalan 7 bulan ya. Ya. 7 bulan ya, lebih kurang ya. Yang jelas 6 bulan, ini masuk bulan ke-7. Rasa-rasanya kok aneh sekali begitu. Pada bulan ke-7 mempertanyakan kriteria soal penyebab kematian. Iya. Nah, saya khawatir ini, Bung Jela, Ya. ini arahnya adalah nantinya mengoreksi akumulasi kematian yang ada. Gitu. Kita tahu Jawa Timur itu termasuk tingkat kematiannya yang tinggi ya, di Indonesia gitu. Kalau ini arahnya agar data statistik kematian itu dengan merubah kriteria lalu turun, ini amat sangat disayangkan. Karena concern kita bukan ke sana sebenarnya. Justru dengan kematian yang tinggi harusnya itu lebih menguatkan tekad ya dari kita semua ya kan, apalagi orang yang punya otoritas di satu wilayah untuk lebih serius bekerja mengatasi pandemi ini. Kalau kita mengutak-ngatik angka statistik, rasa-rasanya ini ya amat sangat abu nawas cara berpikir kita itu. Udah nggak sehat lagi cara berpikir kita itu. Jadi itu amat Bang Kicau sayangkan. Kalau goal dari surat itu adalah sebagai ada harapan dengan merubah kriteria sehingga tingkat kematian yang ada di daerahnya berkurang. Kita boleh mengurut dada lah kalau itu tujuannya. Padahal kenyataannya yang sudah mati ya segitulah yang sudah mati kan. Tidak berubah lagi. Tidak berubah. Justru yang kita perlu upayakan adalah jangan sampai makin banyak lagi orang yang mati. Dan lagi itu kan kita tidak mengedepankan apa yang ini kan yang menyatakan mati karena COVID itu profesi ya, dokter ya. Artinya ini kan sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada dokter yang dengan ilmunya menyatakan bahwa orang ini masalahnya apakah COVID yang mematikan atau penyakit ikutan yang kambuh atau komorbid itu soal lain gitu. Tapi tetap pada pemicu utamanya adalah COVID gitu. Betul. Kan. Jadi ini saya nggak ngerti nih, Bang Jela nggak ngerti nih. Kita harapkanlah bahwa penjelasan untuk kriteria ini bukan itu tujuannya mudah-mudahan ya. Bukan untuk mengotak-atik angka, tapi ya masyarakat yang harapkan adalah kotak-atiknya supaya angka kematian ini menurun kan gitu. Dan apalagi kita lihat Bang ya, rate keterjangkitan lah. Oke, apalagi yang terakhir yang kita lihat bahwa rate keterjangkitan dari hasil meningkat. Dari hasil yang di sampling atau di swab itu sampai 15%. 15% ini angka
lebih tinggi dari rata-rata dunia. Iya, iya. Kemudian yang lagi yang disampaikan kemarin waktu pembahasan dengan Gubernur Anies, Iya, ya, itu membahas mengenai persentase orang meninggal. Iya. Jadi yang dibicarakan itu adalah persentase. Iya. Persentase itu kan bisa aja tergantung pembaginya. Iya, Ya, iya. tergantung pembaginya berapa Iya. dibagi dengan sen. Betul. Itu Betul. angka persentase. Iya. Tapi yang mau kita ungkapkan di sini, jumlah orang real yang meninggal itulah yang itu yang Betul, jadi betul. concern Betul, dari betul. pemangku kepentingan gitu. Betul. Apalagi soal tingkat keterjangkitan, ya kan, yang kita lihat kemarin itu tertinggi ya, 4.000 sekian gitu kan. Ini kan sebenarnya kalau kita pikir ya, ini kan soal sampel size juga masalah ya, ukuran sampel kita kan masalah kan. Ya. Jadi menurut Bang Kica ini setelah 7 bulan ini, ya kan, entah bagaimana, ada di mana saja, ini kayak kita melempar jaring ke kolam yang penuh ikan gitu. Seberapa sering kita melempar jaring, pasti ya ikan terangkat makin banyak gitu. Iya, betul. Nah, intinya kita nggak menakut-nakuti, intinya supaya kita lebih jernih melihat keadaan, sehingga kita memposisikan diri hati-hati, ya kan, gitu Bang Kica. Oke, jadi untuk kita masih terkait dengan COVID ini, sekaligus juga kita coba melihat Bang ya, dalam waktu singkat ini akan ada namanya Pilkada serentak. Betul. Pilkada serentak 2020 untuk pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati. Betul. Dan itu sudah ditetapkan tanggalnya Desember kalau nggak salah tanggal 9 oleh KPU. Betul. Kemudian dengan kondisi yang masih seperti saat ini, pandemi COVID-19 ini belum kelihatan tanda-tanda menurun maupun mendatar pun belum kelihatan, ya kan, menurun, mendatar aja belum kelihatan. Kelihatannya kok dipaksakan harus tetap terlaksana di pilkada ini. Nah, ini gimana menurut Bang Kica nih? Ya itulah yang menjadi kerisauan tersendiri ya. Kalau kita lihat organisasi PBNU ya, itu kan menyatakan bahwa sebaiknya ditunda. Lalu Muhammadiyah juga menyatakan sebaiknya ditunda. MUI juga, gitu kan. Nah ini kan ada yang anomali. Betul. Pemerintah menyatakan, Presiden Jokowi lah melalui juru bicara Fajrul ya, bahwa pilkada nggak bisa ditunda. Lalu kemudian Hasto ya dari PDIP menyatakan bahwa pilkada nggak bisa ditunda, gitu kan. Jadi artinya apa? Ada kengototan luar biasa dari parpol dan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan pilkada. Nah, Bang Kica ini mengaitkan ya dengan apa yang di-state oleh Pak Mahfud ya, bahwa 92% awalnya ya, bahwa calon-calon ini dibiayai oleh cukong ya, calon kepala daerah. Lalu kemudian statementnya dirubah menjadi 82% dan itu temuannya KPK gitu kan. Artinya begini, kan bisa saja kita mengaitkan gitu kan, menganalisis gitu kan. Andai kata statement Pak Mahfud atau temuan KPK ini benar, itu sangat berkorelasi dengan kengototan parpol dan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan pilkada gitu. Kenapa? Karena ada 82% cukong ya, yang ya katakanlah kalau itu benar lagi ya, yang mungkin sudah mengadakan pre-financing ya kan, sudah kadung membayar uang mahar segala macam ya kan. Lalu sekarang tiba-tiba helat besar ini akan dihentikan ya kan. Pasti para cukong ini merasa keberatan ya kan. Mungkin ada konsesi yang tertunda, mungkin ada kepentingan yang dia berharap dengan setelah pilkada kepentingannya bisa diselesaikan soal perizinan segala macam, walau-walam lah kita nggak tahu kan. Tapi rasanya tidak ada alasan lain selain dari itu yang terpikir sama Bang Kica. Kalau berpikir kemanusiaan, masa sih kita nggak percaya dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan MUI, dengan beberapa banyak pakar bahwa ini kalau lanjut pilkada memang ini akan bahaya luar biasa ya. COVID ini menular kita tahu dari orang ke orang, di kerumunan orang kan. Pilkada itu dalam proses masa kampanye bagaimanapun kita mengaturnya itu tetap akan ada gerombolan-gerombolan orang. Ya belum lagi titik pemungutan suara ada gerombolan orang gitu kan. Dan yang lebih anomali lagi kan juga bertahap
berdekatan dengan pilkades. Pilkades yang skala kecil, gerombolan orang, itu bisa ditunda oleh Mendagri gitu. Jadi apa alasan logis bahwa ini ngotot untuk melanjutkan pilkada ini? Menurut Bung Jela apa kira-kira? Entar dulu, kita bicara pilkades dengan pilkada ini hal yang berbeda ya. Betul. Walaupun sama-sama pemilihan. Betul. Ya. Satu, pilkada ini untuk kepala daerah, baik gubernur maupun bupati pilkades ya desa kan. Betul. Tapi di pilkades ini kan nggak ada parpol. Tidak ada parpol, tidak ada kepentingan yang besar lah barangkali ya. Tapi kalau di pilkada ini mungkin ada kepentingan besar yang tadi dibilang oleh Pak Mahfud tadi, bahwa 92%, tadi awalnya 92% ada di biaya oleh Cukom. Tapi sebagai jelata, kita bertanya nih, itu kan statement dari seorang Mahfud pejabat menteri Mahfud. Menteri Mahfud menyatakan seperti itu. Habis itu apa follow up-nya? Apakah setelah dinyatakan follow up-nya setelah dinyatakan bahwa ada indikator begini, kemudian KPK pun menyatakan 82% dan Menteri Mahfud pun mengaminkannya KPK. Setelah itu nggak ada apa-apa. Jadi mau dibiarkan saja ini. Ini kan sebagai seorang pejabat publik ya, yang punya otoritas, yang punya kekuasaan. Mestinya ada dong, sebagai jelata kita mengharapkan tindakan apa yang dia laksanakan setelah itu, setelah menemukan temuan itu gitu kan. Gimana Bang? Ya sebenarnya makin menjawab bahwa sebenarnya the real penguasa ya Cukong itu gitu. Ya kan? Ini sekarang kan kita bisa bacanya begini ya. Pilkades itu tidak ada partai politik di sana. Oke? Artinya itu murni kegiatan oleh warga desa ya, dan calon yang diajukan gitu kan. Sementara helat pilkada ini ada partai politik gitu kan. Jadi sebenarnya tidak jelasnya apa tindak lanjut dari Pak Menteri Politik, Hukum dan Keamanan yang notabene beliau tahu ada 82%, kemudian kita nggak melihat ada gerakan, kegiatan yang memanfaatkan otoritasnya untuk memperbaiki keadaan, ya yang semakin terjawab the real penguasa siapa sebenarnya di Republik ini gitu kan. Jadi kita mungkin ya udah kita lupakan dulu itu, kita kembali lagi ke masalah penundaan pilkada. Saya nggak sependapat juga dengan Bang Kica bahwa sebaiknya ditunda. Kemudian juga ada survei indikator itu juga menyatakan masyarakat hasil surveinya menyatakan minta ditunda gitu kan. Tapi kita lihat di negara lain, di Korea, namanya pemilihan tetap berlangsung. Betul. Dan itu kan bisa diatasi dengan PKPU katanya, dengan peraturan KPU itu membatasi orang-orang. Jadi saya kalau berpikir seperti itu kan karena ini sudah direncanakan jauh-jauh hari dan mungkin dana pun sudah terkuras ya terpakai. Termasuk juga tadi mengenai bahwa sudah terbentuk koalisi-koalisi untuk pemilihan ini, kemudian juga mungkin sudah kelihatan lah siapa yang akan menang. Kalau ini ditunda, tentu akan merubah lagi peta politik di nasional ini, terutama di daerah-daerah ya. Nah, saya setuju juga kalau memang ada PKPU ataupun Perpu yang bisa mengatur bahwa ada tindakan tegas kepada masyarakat yang melanggar protap kesehatan selama masa pandemi ini, yang tegas dan juga akan dilaksanakan dengan setegas-tegasnya, disiplinnya oleh pemangku kepentingan, yang nggak perlu ditunda juga menurut saya. Gimana Bang? Ya begini, satu ya, kita mengkomparasikan dengan Korea Selatan. Ya kan? Kita tahu bahwa tingkat disiplin masyarakat di Korea Selatan itu sangat tinggi ya. Nah, kita tahu di Indonesia mungkin sebagian besar warga kita disiplin. Oke lah, kita percaya disiplin. Mungkin selama 7 bulan ini udah terbentuk kesadaran baru gitu. Tapi disiplin itu kan tidak cukup dari dalam diri sendiri. Ada keadaan-keadaan yang memaksa orang tidak bisa disiplin, mungkin karena perut, ya kan, karena ratapan anak segala macam. Nah, ini yang harus dilihat. Jadi,
bisa kita apple to apple mendalihkan bahwa negara lain melaksanakan pemilu, artinya kita juga bisa gitu. Lalu kita kan juga harus ambil contoh di negara lain lagi. Selandia Baru menunda dan banyak negara lain juga menunda gitu kan. Itu harus fair lah gitu. Nah, yang kedua mencakup soal bahwa udah ada persiapan segala macam. Kalau kita mau jujur ya, bagaimana drastisnya peningkatan COVID minggu-minggu terakhir ini, seharusnya kan kita berpikir salah satu tujuan negara ini didirikan adalah melindungi segenap bangsa. Ya. Jadi nyawa, kemanusiaan, kesehatan itulah yang paling utama. Baru nanti ekonomi, baru nanti di belakangnya politik gitu kan. Ya. Nah, ini kan soal pilihan yang mana yang dinomorsatukan. Kita nggak mungkin dalam keadaan sekarang ini mengambil semuanya. Politik jalan, kesehatan jalan, ekonomi jalan. Antara kesehatan dengan ekonomi saja udah babak belur kita 7 bulan nih. Tambah lagi satu lagi politik. Jadi ya itulah menurut Bang Kica ya nggak pas lah untuk kita lanjutkan. Nah, begitulah kira-kira. Ya, oke. Jadi kita masih berharap lah kepada pemangku kepentingan ya, terutama pemerintah dan juga KPU. Kalau memang harus dilaksanakan karena sulit untuk ditunda, artinya ada regulasi yang ketat untuk menyelamatkan bangsa ini kan gitu. Karena kita lihat makin hari makin meningkat COVID ini, sementara kita sudah dekat. Kalau memang Desember berarti tinggal 3 bulan lagi. Jadi harus ada segera yang namanya peraturan yang ketat dan pelaksanaan dari peraturan tersebut yang sangat ketat. Karena ada kita lihat nih Bang, ya mungkin sudah ada janji-janji dari partai politik ataupun dari calon kepala daerah yang akan bertarung, kemudian juga dari KPU akan disiplin. Tapi di dalam setiap tingkatan pelaksanaan pilkada ini, mulai dari pendaftaran, kemudian kampanye, kemudian pemungutan suara dan sebagainya, baru saja pendaftaran saja sudah nggak terkendali, sudah berduyun-duyun orang. Bagaimana nanti dengan kampanye? Bagaimana nanti dengan waktu di hari pemilihan? Betul. Nah, tentu saja kita mengharapkan sekali penegakan hukum yang tegas dari pemerintah melaksanakan segala peraturan ini demi keselamatan warga negara Republik Indonesia ini, supaya di masa pandemi ini pilkada tetap berjalan dengan baik dan keselamatan masyarakat juga terjamin. Gimana Bang? Ya, saya gini ya, kita ini kan negara demokrasi ya. Demokrasi secara prosedural itu ya pilkada, pilpres, ya kan, pemilihan umum. Tapi ada lagi demokrasi secara substansi ya. Kita tahu bahwa organisasi Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi Islam yang puluhan juta warganya. Kita tahu Muhammadiyah juga organisasi Islam yang banyak ya jamaahnya gitu kan. Artinya mereka berdua ini atau NU dan Muhammadiyah ini representasi dari mungkin bisa 50% lebih lah warga Republik ini. Nah, kalau kita bicara demokrasi substantif, mestinya kan pemerintah mendengar lah suara ini. Dan ini nggak hanya NU dan Muhammadiyah ya, bahkan Pak Emil Salim di Twitternya juga menyatakan bahwa ya sebaiknya ditunda. Lalu yang lebih frontal lagi, Az-Zumar di Azra, dia udah mendeklar bahwa dia akan golput di pilkada ini. Dan orang yang selama ini mendukung pemerintah, Dr. Tompi ya, Tompi itu kan dokter, dia tentu lebih paham lah keadaan. Beliau juga mencuitkan tunda pilkada. Ahli virus itu? Oh, tidak, dia dokter spesialis apa ya. Tapi intinya dia dokter, dia mengerti lah bagaimana keadaan realitas yang ada hari-hari ini. Alangkah baiknya kalau ditunda. Dan banyak profesi lainnya, banyak orang-orang lainnya yang menyuarakan. Yang ngotot ini kan cuma pemerintah dan parpol ya. Itu aja yang ngotot. Nah, kita mengharapkanlah semua masyarakat arif lah untuk bisa melihat kondisi seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini diberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Ya. Apakah ditunda maupun dilaksanakan tentu dengan segala pertimbangan yang matang, kepentingan yang
benar-benar untuk kepentingan untuk orang banyak. kemaslahatan umat. Ya, betul. Setuju. Oke, kira-kira gitu aja, Bang. Ya, tutup. Demikian sobat Kicau Jelata, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat dan juga didengar oleh pemangku kepentingan. Sekali lagi mari kita selalu berdoa untuk pandemi ini cepat berakhir. Amin. Dan kita semua bisa sehat kembali, bisa beraktivitas seperti semula. Demikian, salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.